Perkenalkan, nama saya Talmoso Syahrani. Kali ini saya akan praktek mengajar di SMA Negeri 1 Silingurai dengan model Project Based Learning. Selamat pagi. Ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Dinan, silakan Dinan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dinan karena sudah pimpin kita dalam doa. Anak-anak semuanya hari ini apa kabar? Baik. Ya, sehat ya? Sehat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, kita akan cek kehadiran dulu ya. Ari Langga, Mika Alnuari, Yohana Dara. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan atau materi kita pada hari ini, kita akan coba ingat kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada yang masih ingat materi atau pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Teks auditorial. Apa yang kalian lakukan atau yang kalian pelajari? Mengenal dan mengidentifikasi material yang disediakan. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke materi baru. Indikatornya menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Ya. Kemudian di sini harapannya kalian mampu menulis cerita sejarah pribadi dalam bentuk kerangka. Ini manfaat dari proses pembelajaran kita ya. Dengan belajar sejarah membuat kita sadar bahwa apa yang kita tanam atau apa yang kita lakukan pada hari ini itu akan berbuah di masa depan ya. Jadi kurang lebih kegiatan kita pada hari ini itu mengenang masa lalu ya. Siap hari ini mengenang masa lalu? Ya. Sebelum saya minta kalian untuk menulis cerita sejarah pribadi, saya akan ceritakan dulu cerita saya ya. Nama saya Talmoso Syahrani, usia saya saat ini 27 tahun. Ya, saya mau menceritakan sejarah saya. Ini dulu waktu saya melawan dinosaurus. Kemudian apa sih yang terjadi ya dalam hidup saya menurut pandangan kalian? Perubahan. Muncilnya yang kamu tangkap. Ada yang lain? Perjuangan. Ya, terima kasih. Ya, pengaruhnya ada banyak sekali ya. Pengalaman saya mulai dari saya SMP, SMA sampai saya perguruan tinggi ya, dengan apa yang sekarang, dengan apa yang saya capai sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian kelompok ya, seperti yang sudah kita sepakati ya. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan bagikan kalian LK ya. Ya. Dalam prosesnya silakan berdiskusi ya. Jika ada yang tidak dimengerti itu bisa tanyakan dengan saya ya. Kalian bisa browsing juga di internet. Ini dalam satu kelompok berapa orang yang menceritakan? Satu kalau untuk yang ini. Dievaluasi nanti baru semuanya. Potongannya yang potong ini apa? Itu takut kalian kekurangan kertas. Oke anak-anak perhatikan ya. Untuk rencana kerja atau rencana proses pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kelompok diskusi yang kalian lakukan sekarang ya. Di sini yang akan saya nilai yaitu sikap kalian, bagaimana kalian bekerja sama ya. Kemudian yang kedua ini presentasi ya. Jadi nanti setelah kalian selesai diskusi, saya beri kalian waktu untuk diskusi ini sekitar 20 menit ya. Sekitar 20 menit. Setelah itu kalian akan presentasikan.
Ya, waktunya tersisa 10 menit ya. Oke, silakan kelompok Dinan. Ya, di tempat. Berdirinya di tempat ya. Baik, berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan cerita sejarah pribadi yang akan dibacakan teman saya. 1. Nama tokoh Ariel. 2. Waktu wawancara 21 November 2002. 3. Daftar pertanyaan. 1. Siapa tokoh yang diceritakan? 2. Apa saja yang terjadi? 3. Apa hikmah yang Ariel dapatkan? Orientasi. Ariel adalah seorang siswa SMAN Negeri 1 Silumurai. Anak kedua dari 3 bersaudara tinggal di Kampung Mungur. Urutan peristiwa: mengganggu teman sekelas, membolos pas upacara, melawan guru, tidur di kelas, membolos jam pelajaran, hampir tidak lulus sekolah menengah pertama. Reorientasi: waktu akan terus berjalan jika perubahan tidak dimulai, aku akan tertinggal dari yang lain. Perubahan harus dimulai dari diri sendiri karena akulah nakoda hidup. Orientasi yang keren sekali. Ada kodanya. Ada koda. Ya. Silakan mulai. Baik, jika ada tanggapan maupun pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan waktu dan kesempatan. Perkenalkan, saya Eri Rahman. Saya dari kelompok kelas 12. Yang saya di situ kan bagian orientasi tadi kan dia bilang dia takut tertinggal, dia mau merubah hidup dia apa, bukti kalau dia sudah berubah. Yang pertanyaan kamu tadi kan apa yang sudah berubah dari hidup aku kan? Jadi aku merasakan dampak diri yang telah berubah dari hidup aku kan. Apa masa depan aku lebih terasa tertata dari itu. Jadi aku nggak ada rasa terbebani dalam hidup aku. Rasa misalnya aku belum sempat kerjakan tugas, saya pusing atau diomeli orang tua kan sudah hilang. Jadi ibarat lebih kurang stres. Baik, bagi siapa yang menyebabkan perubahan, karena kita dari SMP sama-sama satu kelas sama Ariel, kita bisa melihat perubahan dari Ariel yang dulu sering ribut di kelas, terus sering ganggu teman, terus sekarang dia jadi pendiam, ibu sejati. Terus dulu tugas tuh sering dia tinggalkan, terus guru sering dirawat. Sekarang tuh Ariel tuh sangat taat sekali. Pokoknya untuk Ariel. Saya Alanta dari kelompok PIPA yang bertanya apa moto untuk motivasi ya, maksudnya berubah Ya, motivasi dari dia nakal jadi pendiam gitu. Jadi motivasi saya untuk berubah karena saya melihat perkembangan zaman orang lain kan. Kalau kita nggak belajar, sekarang kita bisa tertinggal dari orang lain. Umur terus bertambah. Kalau kita nggak belajar, masa kita tua baru kita belajar. Sudah sempat terlambat, jadi kita tertinggal jauh sudah. Jadi harus dimulai dari kita masih muda. Ariel loh punya mimpi report juga. Baik, sekian hasil presentasi kami dan saya ucapkan terima kasih atas beberapa pertanyaan dari teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, untuk diskusi ini bisa kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian di bagian evaluasi di sini saya minta masing-masing dari kalian itu untuk menulis kerangka sejarah pribadi. Untuk evaluasi ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, sudah paham ya? Sudah paham, Pak? Ya, oke. Artinya kalau kalian paham nanti kegiatan berkelompok kalian tidak sia-sia ya. Karena tujuan kegiatan berkelompok ini supaya masing-masing individu itu mampu bekerja sendiri. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bersedia memberikan ini? Baik, terima kasih atas
kesempatan yang diberikan. Saya Rasmi Everliatni dari kelompok kelas 12 MIPA. Saya ingin memberikan refleksi dari apa yang kita pelajari hari ini. Secara garis besar kita belajar bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidupnya masing-masing. Entah itu dari yang sulit hingga yang menyenangkan. Tapi sebetulnya dari evaluasi yang saya perhatikan sejak awal hingga berakhir, kebanyakan orang menemui momen-momen sulit dalam hidupnya. Tapi dalam momen sulit tersebut, sebetulnya ada hikmah yang dapat kita ambil. Momen sulit memberikan kita suatu wawasan diri, memberikan kita keberanian untuk terus bisa bangkit dari keterpurukan tersebut. Rasa sakit memberikan kita keberanian, membuat kita menjadi jauh lebih kuat, dan membuat kita menjadi pribadi yang kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dalam menjalani hidup ini ada berbagai macam persoalan, tapi kita mampu menghadapi semua itu. Itu yang saya ambil dari diskusi kita hari ini. Dan kemudian poin kedua, kita mempelajari tentang struktur dan kita membuat kerangka. Dari kita yang awalnya tidak tahu seperti apa dan kita hanya tahu bahwa cerita sejarah itu adalah cerita tentang masa lalu dan itu hanya mentok di situ. Hari ini kita belajar bahwa cerita masa lalu juga punya urutan kejadiannya. Dari situ yang kita pelajari hari ini bahwa dalam menuliskan suatu cerita, kita harus membuat kerangka. Kerangka itulah yang menentukan cerita kita itu akan menjadi seperti apa. Karena tanpa kerangka serta penyusunan yang jelas, kita tidak akan menyusunnya dengan baik, dengan benar. Malahan, pada akhirnya kita akan kesulitan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Rasmi atas refleksi yang sudah diberikan. Ya, di sini ada yang lain yang ingin memberikan refleksi. Menurut saya untuk pembelajaran pagi hari ini sangat menyenangkan. Karena kenapa? Karena menurut saya pembelajaran yang saya suka itu adalah pembelajaran yang bertema kita saling aktif, Pak. Antar guru, antar murid saling aktif. Jadi harapan saya untuk mungkin kedepannya mungkin semua guru, Pak, bisa seperti ini, Pak. Pembelajarannya bisa aktif. Diawali contohnya dari Pak Tal mungkin sebagai yang utama, pertama kali membuat seperti ini. Karena kalau kita terpesan seperti murid guru tuh, Pak, menurut saya tuh terlalu kaku, Pak, kelas tuh. Kita hanya membaca buku, kita hanya mengerjakan tugas, itu tidak ada kenikmatan dalam belajar tuh, Pak. Kalau kita ada diskusi seperti ini, interaksi antar guru dan murid itu pasti terjalin, Pak. Ada kecairan dalam lingkungan kelas, Pak. Ya, sekian, Pak, dari saya, Pak. Ya, oke. Terima kasih Dinan, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Dinan. Ya. Ya, terima kasih atas refleksi dan masukan yang kalian berikan. Ya. Harapan saya ya sama seperti harapan kalian, semoga kegiatan pembelajaran kita ke depannya itu lebih lebih bervariatif lagi ya, lebih bervariatif lagi materi yang akan kita pelajari ya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mengembangkan ya kerangka cerita sejarah yang sudah kalian tulis hari ini. Karena waktu kita sudah habis dan agak lewat sedikit. Ya, Pak. Sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Saya rasa tidak ada ya. Oke. Karena waktunya memang sudah habis, saya minta satu orang untuk tutup kegiatan pembelajaran kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Gatot karena sudah pimpin kita dalam doa. Selamat pagi ya. Sampai berjumpa untuk pertemuan kita selanjutnya.